Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran walau dari rumah. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Jadi perhatikan dengan baik ya anak-anak materinya nanti. Baiklah Nana, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati dan membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan ciri kata baku dengan benar. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan melalui tulisan dengan tepat. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang kata baku. Jadi, kata baku ini digunakan dalam situasi resmi. Penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang telah disempurnakan atau EYD. Nah, berikut Ibu sajikan contoh kata baku, kata tidak baku, dan kata bakunya. Misalnya, sering kita melihat kata nasihat. Nah, kata nasihat ini adalah kata tidak baku anak-anak. Kata bakunya adalah nasihat. Kemudian ada kata apotik yang biasa kita baca. Sebenarnya penulisan yang tepat adalah apotek, bukan apotik ya. Kemudian ada kata cuman, sebenarnya kata bakunya adalah cukup ditulis cuma. Kemudian gubuk ya, ini biasanya ditulis gubuk pakai G, tapi sebenarnya kata bakunya adalah gubuk menggunakan huruf K. Kemudian penulisan kata jadwal itu tidak ditulis dengan kata jadwal, namun kata bakunya adalah jadwal. Nah, Ibu tambahkan lagi penulisan ijazah, biasanya kita ngomong ijazah ya, tapi sebenarnya kata bakunya itu adalah ijazah pakai Z. Kemudian ada kata praktek, itu tidak baku, kata bakunya adalah praktik, praktikum. Nah, gitu caranya menghafal. Kalau apotek, apoteker. Kalau praktik, praktikum, ya. Kemudian ada kata aktivitas, bukan menggunakan V tapi menggunakan F, aktivitas, aktif gitu ya. Kemudian sering kita mendengar kata seksama, sebenarnya bentuk penulisan bakunya adalah saksama. Nah, inilah anak-anak beberapa contoh kata tidak baku, kemudian sudah diubah menjadi kata baku. Nah, Ibu akan mengajak anak-anak untuk membacakan teks ya. Ini ada di buku tema 2. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Nah, salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Nah, naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Wah, hebat sekali ya BM Diah punya pemikiran bahwa ternyata tulisan asli yang ada coretannya dari Bapak Insinyur Soekarno merupakan sejarah dan dapat kita pelajari di masa sekarang. Bagus sekali ya.
Jadi sifatnya atau perilakunya itu memiliki manfaat yang sangat besar, yang sangat luar biasa terhadap penerus bangsa Indonesia, agar kita mengetahui dan memahami bagaimana perjuangan para pahlawan dulu merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, dari teks ini rasanya sudah semua menggunakan kata baku, anak-anak ya. Rasanya tidak ada yang perlu diperbaiki. Nah, kemudian selanjutnya tugas anak-anak adalah buatlah pertanyaan sesuai dengan jawaban yang telah disediakan dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Oke, nah sudah Ibu sediakan anak-anak ya tabelnya. Di sini anak-anak buat pertanyaan supaya jawabannya di kolom ini. Jadi membuat pertanyaan, anak-anak perhatikan huruf besarnya ya. Misalnya dimulai dengan kata siapa gitu, gunakan S dengan huruf kapital. Kemudian karena anak-anak bertanya, nanti gunakan tanda tanya di akhir pertanyaan anak-anak. Di sanalah nanti Ibu akan menilai kalimat efektifnya dan penggunaan kata bakunya. Ya, kalau dari segi pertanyaan anak-anak pasti sudah sangat bisa. Nah, Ibu nanti akan nilai bagaimana segi penulisannya. Apakah sudah efektif, apakah sudah menggunakan kata baku atau belum. Ini tugas pertama ya anak-anak. Nah, sesuai dengan teks tadi, di sini ya, bahwa dengan disimpannya tadi tulisan Soekarno disimpan sekian tahun memiliki manfaat yang sangat besar bagi Indonesia. Nah, anak-anak, tidak hanya teks proklamasi itu saja yang memiliki manfaat bagi kita. Nah, tumbuhan juga memiliki manfaat bagi manusia. Apa saja manfaat tumbuhan? Oke, bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Nah, apa saja contoh tanaman yang bisa kita gunakan sebagai bahan makanan? Ini dia contohnya ya, sawi. Pasti anak-anak pernah mendengar atau melihat dan bahkan memasak sawi, sayur sawi ya. Kemudian setelah itu ini ada rebung, yaitu tunas dari bambu, bisa dimakan di batangnya. Anak-anak masih muda, jangan bambu yang sudah dewasa dimakan, itu keras, ini yang masih muda. Kemudian ada sayuran akar, yaitu wortel. Kemudian ada bunga kul, ada buah Jepang ya, sayur Jepang, ini buahnya kita makan untuk sayuran. Ada sayuran biji dan ada sayuran umbi kentang. Jadi beberapa tumbuhan itu bisa kita makan ya, baik di dalam bentuk buah, batang, bunga, daun, biji, umbi, akar, itu bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Lalu apalagi manfaat tumbuhan berikutnya, yaitu sebagai bahan sandang. Sandang ini adalah bahan pakaian anak-anak ya. Nah, salah satu bahan tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai sandang adalah kapas. Kapas ini adalah bahan membuat pakaian anak-anak. Kapas ini kemudian dipintal jadi benang, kemudian benang itu dibuat untuk menjadi kain. Setelah jadi kain kita buat untuk baju sesuai dengan selera kita. Kemudian ada juga dari pohon kapuk. Ini adalah bahan-bahan dari tumbuhan untuk pembuatan pakaian. Selanjutnya tumbuhan juga dimanfaat sebagai bahan bangunan. Tumbuhan apa saja itu? Ya, ada pohon jati, kemudian ada pohon kelapa, di batangnya ini bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Wah, kalau kelapa ini memiliki banyak manfaat ya, dari batangnya, daunnya, buahnya, itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ada lagi, oke, sebagai bahan obat-obatan juga anak-anak ya, tumbuhan. Contohnya adalah tanaman apa ini anak-anak? Iya, ini adalah tanaman jahe. Jahe ini digunakan untuk obat batuk anak-anak. Jadi kalau anak-anak batuk, jangan dulu ke dokter, dicobakan dulu menggunakan rebusan dari air jahe. Biasanya bisa menghangatkan tubuh kita dan bisa mengobati batuk yang tidak terlalu keras. Ya, batuk ringan tuh misalnya. Dia tidak langsung minum obat. Kemudian ada apa ini anak-anak? Ya, daun kumis kucing. Ini berfungsi untuk mengobati sakit ginjal ya. Kemudian di sini ada daun jambu biji. Ini digunakan untuk mengobati diare ya.
Jadi kalau anak-anak diare, ada daun jambu biji, itu saja direbus, diminum airnya supaya bisa membantu agar diare anak-anak bisa membaik, mereda ya. C. Manfaat tumbuhan berikutnya adalah sebagai pewarna alami makanan. Tuh anak ya, biar tidak menggunakan pewarna tekstil, itu tidak boleh untuk makanan. Jadi kita pakai pewarna alami. Contohnya yaitu dari tanaman kunyit, ini untuk pewarna kuning. Kemudian daun pandan ini digunakan sebagai pewarna hijau, dan buah naga bisa digunakan sebagai pewarna makanan merah. Ya, jadi gunakan warna-warna yang herbal jika ingin mewarnai makanan sehingga aman untuk dimakan. Oke. Nah, Nana, selain tumbuhan, hewan juga memiliki banyak manfaat ya bagi manusia. Nah, itu sebagai bahan makanan. Contoh pada ayam. Nah, pada ayam ini dapat kita manfaatkan pada bagian telurnya ya. Bagian anak yang suka telur goreng, bisa direbus juga. Kemudian, bagian yang lain yang dimanfaatkan adalah dagingnya. Kemudian contoh yang lain adalah ada sapi ya Nana ya. Sapi ini bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan susu. Kemudian dagingnya juga bisa dimakan. Ini contoh hewan yang bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Kemudian hewan juga bisa sebagai bahan sandang anak-anak ya untuk membuat pakaian. Contohnya adalah, ada yang tahu apa ini? Ya, ini adalah ulat sutra. Nah, ulat sutra ini pada saat menjadi kepompong, itu diambil kepompongnya, kemudian dipintal, dijadikan benang sutra, sehingga setelah itu ditenun, kemudian jadilah kain sutra. Ini harganya lumayan mahal ya, tapi anak-anak kualitasnya bagus sekali. Kemudian ini ada hewan domba. Nah, domba ini dicukur bulunya anak-anak untuk membuat kain wol. Jadi kalau kita dingin, gunakan pakaian yang terbuat dari wol supaya hangat. Nah, ini berasal dari hewan domba. Kemudian ada lagi ya, sapi. Apa ya manfaat sapi? Kenapa bisa sapi ya? Oke, ini dibuat untuk jaket, ternyata kulitnya anak-anak. Kulit sapi ini kuat untuk dibuat jaket. Nah, ada harimau, kira-kira apa manfaatnya ya untuk bahan pakaian kita? Ya, kulitnya itu bisa dibuat untuk membuat tas. Nah, harganya cukup mahal. Nah, karena itulah kadang anak-anak, karena harganya mahal, ini harimau sekarang banyak yang diburu sehingga menjadi langka. Karena itu sekarang harimau sangat dilindungi oleh pemerintah. Jadi gunakan bahan yang lain ya anak-anak ya untuk membuat tas berkualitas, jangan sampai membunuh harimaunya. Sudah langka, takut nanti terjadi kepunahan. Nah, apalagi manfaat hewan berikutnya? Oh, sudah ya. Oh ya, terakhir. Nah, anak-anak, sekianlah materi yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak-anak dalam memahami materi, maka jawablah pertanyaan berikut ini. Ada 5 pertanyaan ya anak-anak ya. Nah, setelah dijawab, kirim jawabannya di WA Ibu pribadi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak.